Ini dia itinerary jalan-jalan 200 hari di Kuala Lumpur. Lama amat 200 hari. Suka-suka gue yang jalan-jalan. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Buru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, betul ke? Ini saya tanyalah sebab ramai sangat saya baca komentar di video-video saya yang telah saya buat reaction ya, orang-orang Indonesia, orang Jakarta ya, terutamanya ramai sangat yang datang ke negara Malaysia ini, terutamanya ke Kuala Lumpur ya. Kita tengoklah dekat sosial media ramai sangat orang membuat vlog di negara Malaysia. Jadi apakah betul negara Malaysia ini tak banyak tempat-tempat wisata untuk para pelancong yang dikunjungi itu tak cantik-cantik ya, tak banyak ke tempat-tempat yang menarik di negara Malaysia ini, terutamanya di Kuala Lumpur ya kan, sebab orang selalu dari luar negara tuh datang ke Malaysia, yang orang kenal tuh mesti Kuala Lumpur ya, sebab dekat Kuala Lumpur ini terletak ada Twin Tower. Lepas tu PNB 118 pun dah launching, dah diresmikan. Baru-baru minggu lepas ya, bangunan TRX pun sudah diresmikan. Jadi semakin ramai nih ya, orang-orang luar sana, negara-negara luar tuh tertarik untuk datang ke negara Malaysia. Apakah betul nih negara Malaysia tak ada tempat yang menarik? Jadi kita akan tunjukkan lah ya, ada 2 video yang akan saya reaction kepada pemirsa. TikTokers ini menunjukkan tempat-tempat cantik, tempat-tempat menarik di Kuala Lumpur. Manalah tahu ada teman-teman kita dari Indonesia yang buat planning nak datang ke Malaysia, bolehlah tengok ya, TikTokers ini membuat vlog di Kuala Lumpur. Jom. Ini dia itinerary jalan-jalan 200 hari di Kuala Lumpur. Lama amat 200 hari. Suka-suka gue yang jalan-jalan. Hari pertama bisa jalan-jalan di daerah Bukit Bintang. Lu cobain dah makan nasi kawin hari-hari. Mereka jual ayam roast yang enak banget. Dagingnya juga enak kok. Lepas tuh lanjut ke KL Tower buat lihat Kuala Lumpur dari ketinggian. Ini tinggi banget meskipun gak setinggi ekspektasi orang tua buat anak sulungnya. Waduh, sandwich generation. Nah, kalau udah jam sunset bisa nyantai di Heli Lounge. Tenang, ini meskipun namanya Heli Lounge, namun nggak ada helikopter mendarat kok di sini. Jadi rambut badai abis catokan lu aman. Serba lu tuh kalau udah gelap bisa main ke Lalaport. Kalian belanja kan, itu kayak shopping mall gitu. Baru ditutup dengan makan mie tarik yang terkenal di sini. Kalau kesini selain nyobain mie tariknya, cobain juga mouth-watering chickennya ya. Itu enak banget. Hari kedua coba awali hari dengan naik KL Hop on Hop off bus. Itu macem bus wisata gitu yang bakal ngiter ke tempat-tempat ikonik di KL. Kalian gak harus ngikutin full tour ke semua tempatnya kok. Bebas mau naik turun di mana aja. Kayak gue nih turun di Botanical Garden dan lanjut main-main di sini. Enak banget kata gue, adem di sini. Lanjut kalau kamu suka seni, cobain mampir ke Ilham Gallery. Biasanya suka ada temporary exhibition gitu di sana. Sebelum ke sana make sure jadwalnya di website atau sosmed mereka ya. Lanjut, belum ke Malai kalau belum nyobain nasi lemak. Nasi lemak Wanjo ini salah satu yang legend di sini. Jadi harus kamu cobain. Lepas itu kalau suka foto-foto bisa ke Kuai Chai Hong. Itu gang estetik, dia buat foto-foto. Ada cafe, ada resto, ada apa lagi ya di sana. Oh iya, Kuai Chai Hong ini lokasinya deket sama Central Market. Jadi bisa sekalian beli oleh-oleh di sana. Wah, fun sekali. Kalau udah malam coba merenung di River of Life. Tiap jam 7 sampai 8 malam gitu sungainya suka dikasih asap kayak panggung dangdut. Bayangin merenung sambil berasap-asap gitu kan seru ya. Gak tahu sih serunya di mana, tapi seru deh. Udah selesai? Belum ya Robun? Masih bisa lanjut ke Saloma Bridge buat lihat Twin Tower dengan lighting yang mantul-iti. Baru ditutup dengan makan-makan di Alor Street Food. Nah, hari ketiga sampai hari ke-200
Karena udah capek, jadi staycation aja di hotel. Gue rekomendasiin 2 hotel cakep di KL nih. Yang pertama Chloe Hotel, lokasinya di Bukit Bintang, jadi strategis kemana-mana. Dan tentu saja hotelnya estetik ya. Jadi kalau lu mau seharian staycation di sini juga bisa sih. Yang kedua ini di area Chinatown, namanya Els Hotel. Ini gue nobatkan sebagai hotel ternyaman di KL sih. Semua detail dan servis di hotel ini 10/10. Gue nggak paham lagi, gue betah banget di hotel ini. Lu buktiin sendiri dah kalau nggak percaya. Tuh hotel-hotelnya bisa kalian booking di Traveloka ya. Nah, sebenarnya nggak cuma hotel sih. Kalau kalian lagi liburan ke luar negeri, mau nyari apartemen, villa, atau resort juga lengkap banget dah di Traveloka. Udah gitu sekarang kan lagi ada Traveloka Travel Fair ya. Tuh diskon tuh sampai 50% plus kupon diskon sampai dengan 30%. Kata gue sih booking sekarang ya. Pokoknya cek aplikasi Traveloka untuk tempat nginep seru di mana aja. Sana liburan. Sana liburan, piknik biar tak panik. Kalau belum datang ke negara Malaysia, memang banyak sangat ya berandai-andai bahwa negara Malaysia itu ketinggalan. Ya, Malaysia itu tak ada apa-apanya. Datang dulu ke sini. TikTokers ini sudah membuktikan banyak sangat tempat-tempat yang menarik di negara Malaysia. Buktinya semakin ramai turis memilih datang ke negara Malaysia. Selain terjamin keamanan ya, harga juga terjangkau. Buktinya ramai orang Indonesia yang datang liburan ke Malaysia ini. Kenapa harus ke Malaysia? Kenapa tidak keliling Indonesia? Tanya dong, tanya dong. Lanjut ya, ada lagi nih satu video yang akan saya tunjukkan kepada pemirsa. Orang Jakarta nih ya, datang ke Malaysia. Ternyata di luar ekspektasinya. Dikira-kira andai-andaiannya Malaysia tuh macam nih. Ternyata udah datang macam ini pula yang dia alami. Jom kita saksikan videonya. Oke, halo semua, gue Novia. Dan Yang belum pada subscribe kesempatan channel ini kali tolong ini, subscribe gue ya. mau cerita kalau gue baru aja balik dari Kuala Lumpur, Malaysia. Dan di video kali ini gue pengen ngasih tahu kenapa gue tuh seneng banget ketika gue berlibur ke Malaysia. Dan kayak gue ya, at least gue hampir nggak pernah bosen kalau ke Malaysia, terutama Kuala Lumpur. Untuk Malaysia sendiri gue baru pernah ke Penang, terus Johor untuk yang stay sampai nginep. Jadi sebenarnya video ini lebih kepada Kuala Lumpur sih. Judulnya agak clickbait aja sih. Kalau misalkan gue tulis Kuala Lumpur, kayaknya nggak semua orang bakal search Kuala Lumpur. Yaudah, alasan pertama kenapa gue suka berlibur ke Malaysia adalah satu, harga tiketnya secara konsisten cukup affordable. Rata-rata harga tiket gue untuk ke Malaysia adalah sekitar 1 sampai 2 juta rupiah pulang pergi. Emang keseringan pesawatnya low cost. Kayak gue nggak pakai bagasi tambahan. Tapi ya udah, nggak masalah. Dan tips dari gue kalau misalkan teman-teman bawa koper terus taruh di cabin, ya teman-teman harus antri segera, nggak boleh nunggu terlalu lama. Kalau nggak nanti bagasi kabinnya itu akan cepat penuh. Ya namanya ada harga ada kualitas lah ya. Tapi gue pribadi sih seneng karena itu. Bahkan suka lebih murah daripada ke Bali, atau bahkan ke daerah-daerah di Sumatera, atau bahkan harganya tuh nggak beda jauh sama misalkan kalau kita ke Jogja, dan bahkan suka lebih mahal ke Kalimantan. Emang nyebelin sih kadang-kadang harga tiket domestik kok lebih mahal, padahal mau ngunjungin banyak tempat juga di Indonesia. Tapi ya kenyataannya seperti itu, dan gue sebagai pembeli orang biasa ya prefer Kuala Lumpur, Malaysia. Sayangnya, semoga setelah ini ya harga tiket bisa lebih bersaing lah untuk domestik. Oke, itu alasan pertama. Terus alasan kedua adalah menurut gue hotel-hotelnya bagus dan harganya tuh kalau gue lihat ya, gue bandingkan dengan di Jakarta, suka lebih murah. Misalkan kemarin gue nginep di Hotel Aman Kuala Lumpur. Ini Hotel Aman. Bagus jir, cuma 400 ribuan. Oke banget. Boleh lah ya, untuk tidur aja ya kan. BTW. Ada lampu baca, ada ini. Oke banget, gak bohong. Ada setrika anjay. Ada kulkas. Ini apa?
Ada laci, tapi nggak perlu-perlu banget. Air putih. Komplit ya. Oke banget sih. Jangan lupa bawa colokan 3 kalau ke Malaysia. Mantap sih, not bad banget. Sumpah. Kalau ke Malaysia boleh sih coba hotel aman, apalagi kalau pengen di Bukit Bintang. Dan menurut gue hotel aman di Kuala Lumpur itu sangat-sangat bagus untuk harga sekitar 450.000 per malam. Oke banget. Gue nginep di Malaysia tuh 3 hari 2 malam. Terus di situ tuh TV-nya bisa YouTube, kamar mandinya oke, kedap suara, ada hair dryer, bahkan ada setrika, dan lumayan luas. Sedangkan untuk di Jakarta harga 450.000 itu agak sulit sih untuk nemu yang bener-bener oke, dan ya nggak terlalu jauh lah dari tempat wisata atau tempat yang dikunjungi. Emang hotel aman nih di Bukit Bintang, jadi agak jauh sedikit dari KLCC, cuma nggak masalah sih. Karena ini membawa kita ke poin 3, menurut gue harga GrabCar, ini bukan promosi gue, tentu nggak dibayar sama sekali, ini pengalaman gue aja. GrabCar-nya tuh kurang lebih sama atau bahkan lebih murah daripada Jakarta. Emang setahu gue juga Grab ini dulu dibuat dari Malaysia sebelum ada akuisisi. Gue bahkan nggak tahu sekarang Grab itu kepemilikannya siapa, cuma awalnya emang dari Malaysia. Dan memang sangat umum digunakan di Malaysia, dan dulu awal-awal sebelum masuk ke Indonesia ya tenarnya di Malaysia dulu. Jadi udah umum banget lah penggunaan Grab ini. Dan karena ketika gue di Kuala Lumpurnya panas banget, jadi gue sangat merasa bahwa keberadaan Grab ini sangat menguntungkan dan menyenangkan. Apalagi gue travelnya berdua sama temen gue. Jadi ya kalau dihitung-hitung, apalagi kalau misalkan kita bagi berdua tuh lumayan banget. Kalau misalkan temen-temen jalannya bertiga atau berempat, lebih bisa neken transport lagi, ya kan. Dan enaknya karena panas, itu di Grab kan aman, adem ya. Kalau naik transport umum memang enak sih, naik MRT, naik bus. Cuma gue pribadi sayangnya tidak terlalu percaya dengan sistem bus di Kuala Lumpur yang menurut gue suka agak lama kedatangannya. Terus MRT yang sayangnya kadang lumayan jauh dari tempat yang, jadi stasiunnya tuh lumayan jauh dari tempat yang kita ingin kunjungi. Jadi ya menurut kita dengan waktu 3 hari 2 malam ya paling nyaman adalah menggunakan Grab, dan itu dibantu dengan Grab yang harganya kurang lebih sama atau bahkan lebih murah daripada Jakarta. Udah gitu, ini menurut gue pribadi, Grab di sana tuh nggak kepoan. Gue sejauh ini pakai Grab di sana nggak pernah ada yang nanya tinggal di mana, terus mau kemana, dari mana. Karena kadang pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh males dijawab karena kita maunya langsung nyampe aja cuy sampai tujuan. Sedangkan nih perbandingannya pas gue nyampe Indonesia langsung naik taksi, sama ya naik online taksi juga. Gue nggak mau sebut apa mereknya. Kalau di Indonesia gue tuh langsung ditanya, abis pulang dari kampung ya mbak, abis ini ya mbak mau ke hotel ini ya, terus kayak terasa banget kontrasnya. Gue sih lebih nyaman gak banyak ngobrol ya. Jadi kalau misalkan di Indonesia akan dikembangkan budaya tidak banyak ngobrol, pengemudi taksi, baik taksi online maupun taksi biasa, itu akan sangat menyenangkan bagi saya pribadi sebagai pengguna ojol di Jakarta ini, dan kadang pengguna taksi juga. Jadi ya semoga itu bisa jadi masukan tersendiri. Terus, 3 kan tadi 1 pesawat, 2 hotel, 3 buku. Ini penting menurut gue, dan emang sesuai data dari buku-buku yang gue beli. Harga buku bahasa Inggrisnya atau bahasa asingnya, terutama bahasa Inggris, itu lebih murah daripada Jakarta, jauh. Dan koleksinya tuh oke banget, gue nggak bohong. Ketika di Jakarta toko buku semakin kecil dan kayak nggak fokus jualan buku. Di Kuala Lumpur tuh, aduh, surga banget, nggak bohong. Ya gue misalkan ambil deh contoh Kinokuniya di KLCC, itu gede banget cuy Kinokuniyanya, dan harga bukunya tuh bisa beda 100-200 ribu atau bahkan lebih dari yang ada di Jakarta. Gue nggak tahu kenapa, entah pajaknya lah atau bagaimana,
I don't know for sure, tapi gue sebagai pembeli biasa merasakan perbedaannya. Jadi kadang tuh, bukan kadang, gue ketika ke Kuala Lumpur hampir selalu beli buku asing, biarpun itu cuma satu. Karena harganya lebih murah daripada Jakarta. Gak bohong gue, dan lebih lengkap. Yang klasik ada, yang baru lengkap. Gila. Aduh enak banget. Gue tuh nggak nggak bakal nggak bakal nolak untuk ke Kuala Lumpur lagi hanya untuk beli buku, karena gue lihat nih walaupun berantakan, gue lumayan suka membeli dan membaca buku untuk gue sendiri. Jadi sekali lagi nih jadi agak kritik ya untuk negara sendiri, tapi ya gue juga pengen negara ini lebih baik, tapi ya sayangnya ada tempat lain yang menawarkan opportunity, kesempatan untuk beli buku dengan lebih murah, dan kenapa tidak. Terus selanjutnya adalah, ini sangat personal sih, 4. Menurut gue makanan itu enak-enak. Dan gue di sana hampir selalu pesen makan makanan Malaysia, Melayu yang khas sana. Karena kan Melayu ada yang Melayu Sumatera, ada yang Melayu Riau, Melayu Bangka, Melayu Malaysia, Melayu yang di Kalimantan, Melayu yang di Borneo, itu kan beda-beda ya. Kayak sangat kaya lah soal kuliner ini. Bahkan kalau kita cuma ngomongin khas Melayunya. Dan gue selalu menikmati setiap porsi yang ada di piring gue. Dari laksa, dari mie wonton, terus nasi telur asin. Ya emang kadang mix sama khas Chinese food ala Malaysia juga ya, tapi intinya gue sangat menikmati. Dan entah kenapa kalau gue lihat tempat makan Malaysia ini sangat umum, bahkan di mall maupun di bandara. Gue pribadi sih kayak lumayan takjub ya, karena kalau gue di Indonesia tuh jujur gue ngeliat kebanyakan makan makanan Jepang sih, yang mana gue juga lumayan suka. Bahkan kayak restoran favorit gue, Midori, yang ada di daerah Menteng, ya juga makanan Jepang cuy. Jadi tuh gue kayak mikir, apakah makanan Indonesia itu tidak bisa dijual semasif ini gitu, sepopuler ini? Karena yang gue tahu kayak misalkan rembulan atau seribu rasa, ya enak juga sih, cuma menurut gue harganya lumayan mahal cuy. Sedangkan kalau yang makanan Melayu, atau gue bilang makanan Malaysia aja deh, makanan-makanan Malaysia ini, menurut gue harganya juga masih worth it aja, baik yang di mall, airport, maupun di pinggir jalan. Jadi kayak gue tuh seneng makannya, tapi di sisi satu gue jadi mikir, kenapa ya di negara kita kok nggak umum ya di mall-mall, ya paling mie ayam gitu, tapi mie ayamnya juga biasa, lebih enak gerobak. Sedangkan ini menurut gue kalau di Malaysia kayak sama aja, di mall enak, di luar enak, di airport juga enak. Gue nggak ngerti. Maaf banget nih, ini ngomongin soal kenapa gue suka banget ke Kuala Lumpur, Malaysia, tapi sambil bandingin daerah sendiri, karena gue itu greget banget. Ya bisa kok Indonesia kayak gitu juga, cuma why? Kenapa enggak? Oke lanjut. Terus ini alasan yang sangat personal, yang mungkin nggak semuanya bisa relate ya. Jadi Malaysia, Kuala Lumpur, gue nggak tahu di bagian-bagian Malaysia lain ada apa nggak. Kuala Lumpur ada Donki. Donki ini emang toko di Jepangan ya. Gue pernah lihat Donki tuh di Osaka. Gue nggak tahu Donki tuh ada di Tokyo atau nggak, tapi kayaknya ada juga ya. Kayak emang toko umum dari Jepang gitu. Terus ngejual produk-produk Jepang, makanan Jepang, kue Jepang, snack Jepang, dan sebagainya macamnya. Ini emang bukan specifically hal spesifik tentang Malaysia dan budayanya sendiri, tapi gue pribadi ya juga gak bohong, juga cukup menikmati budaya Jepang sih. Dan gue sangat suka jajan di Donki. Jadi kadang seharian ke Donki aja juga asik. Kayak misalkan, atau bahkan kayak kita udah jalan-jalan capek, terus malam ke Donki doang. Donki tuh tutup jam 2 malam BTW. Jadi bisa sampai agak dini hari. Juga tetap asik dan rame. Kenapa ya Donki gak masuk ke Indonesia? Gue heran banget, padahal menurut gue tuh bakal laku abis di Indonesia. Ya mungkin soon ya, tapi gue gak tahu kenapa. Tapi itu menjadi alasan spesial buat gue untuk
mengunjungi Kuala Lumpur atau Malaysia dan kenapa gue suka banget pergi ke Kuala Lumpur. Kayak misalkan gue ditawarin lagi nih beberapa bulan ke Kuala Lumpur, gue sih ayo-ayo aja. Terus selanjutnya ini alasan terakhir. Kuala Lumpur tuh deket banget sama Genting Highlands dan entah kenapa gue pribadi sih nggak pernah bosen ya sama Genting Highlands, kayak cuacanya adem, terus ya emang sih jatuhnya kadang kayak wisata, bukan kadang, emang jatuhnya sering kali wisata belanja karena emang ada factory outletnya di situ. Tapi nggak usah beli pun juga menurut gue tetap asik sih karena adem, bersih, rapi, dan ada kereta gantung dengan pemandangan yang oke banget. Jadi menurut gue sangat worth it selalu untuk mengunjungi Genting Highlands, kayak kita spare waktu 1 hari untuk mengunjungi Genting Island ketika kita di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan menurut gue pun harga busnya juga nggak mahal-mahal banget. Range-nya tuh 10-20 yang gue cek. 10-20 Rm tuh sekitar ya 35.000 sampai 70.000, yang mana ya oke banget lah, orang kita tinggal duduk terus ya itu belum cuma tiket pergi sih, belum pulang ya. Jadi itu adalah beberapa alasan kenapa gue selalu suka pergi ke Kuala Lumpur, Malaysia. Gue tuh seneng juga Singapura, cuma Singapura tuh kayak Singapura juga alasannya mirip-mirip kenapa gue suka kayak Malaysia. Cuma yang minus adalah Singapura mahal, mahal banget. Ibis budget aja 1 juta cuy per malam, walaupun emang Ibis budgetnya juga bagus sih, cuma ya susah nyari kamar murah gitu. Sedangkan Malaysia so far ya kurang lebih kayak Jakarta lah, bahkan sering lebih murah gitu deh. Oke, thank you udah nonton sampai titik ini. Nah, dengar tuh, ramai orang Indonesia yang datang ke Malaysia itu langsung jatuh cinta. Bagaimana tidak jatuh cinta? Ya, nampak saja sekali kemegahan, keindahan, kebersihan, kedamaian, ya. Tertata rapi tuh kota-kota di sini, bandar-bandar di Malaysia ini. Siapa tak jatuh cinta, ya? Lepas tuh budget ataupun biaya tak terlalu mahal jika di-compare dengan pergi ke provinsi lain. Di dalam negara sendiri mahal katanya. Seharusnya kan lebih mahal ke luar negeri. Kenapa di dalam negeri malah mahal? Itu jadi pertanyaan setiap orang seharusnya. Ya seharusnya. Ini cadangan ya, saran. Moga-moga aja didengar. Sepatutnya tiket di dalam negeri itu dikasih murah agar rakyat tidak perlu jauh-jauh ke luar negara, ya. Dan kalau mereka orang-orang Indonesia terutama pergi ke luar negara untuk berlibur, kan itu satu kerugian juga untuk negara sendiri, ya kan? Tapi ya mungkin mereka ingin mencari suasana baru yang lain daripada yang lain, ya. Sebab kita dengar tadi kakak ini kata ya, pergi ke Genting tuh bukan hanya untuk main kasino saja, ya. Kat sana banyak tempat-tempat permainan, ya. Orang pergi ke sana tuh pun selalu untuk shopping sebab di sana memang murah. Nah, untuk yang pergi kasino tuh orang muslim tak boleh masuk ya, adik-adik, kakak-kakak, makcik-makcik, abang-abang atau atuk, ya. Hanya orang yang non-muslim saja yang boleh masuk. Yang muslim tidak dibenarkan. Saya tidak tahulah kalau dari luar negara boleh masuk ke situ kalau dia beragama Islam, ya. Setahu saya orang tempatan yang beragama Islam tidak dibenarkan masuk ke kasino di Genting Highland. Jadi orang yang pergi ke Genting Highland itu untuk bawa anak-anaknya atau ingin liburan, rekreasi, ya, sebab memang sana cantik, adem, ya. Lepas itu pun memang lain daripada yang lain lah tempatnya, ya. Kakak ini tadi pun sudah mengakui bahwa tempatnya memang bersih. Tapi memang rata-rata ya, Malaysia ini susah kita mau jumpa tempat yang kotor. Kalau ramai warga asing, itu memang kita tak boleh nafikan lah kan. Macam perumahan, macam tu kan, macam flat, macam Pangsapuri yang
majoritinya yang tinggal ke situ warga asing memang akan kotor. Tapi kalau ramai orang tempatan, bersih perumahan itu, tahu tak? Jadi bukan orang Malaysia yang pengotor, warga asing yang merusakkan negara Malaysia ini dari kebersihan ya. Jadi sekarang ini orang Malaysia sedang bangkit untuk melawan warga-warga asing yang tak sedar diri, dalam numpang tak sedar diri lagi ya kan. Nasib baik saya ini warga asing yang senantiasa sedar diri. Saya ini menumpang di sini. Jadi datang dulu baru tahu. Kalau tak datang memang takkan tahu. Lagi-lagi lah kalau nonton video-video yang tak jelas ya kan. Ada saya tengok di sosial media sebelah lah kan. Dia ambil gambar dari mana dia buat itu Malaysia punya, padahal di negara lain gitu. Fitnah ya kan. Padahal kalau orang yang datang ke sini langsung terlope-lope, jatuh cinta, tak serik datang ke sini ya. Tak ada preman ya, tak ada yang malak-malak di sini, tak ada tukang parkir yang pau-pau tiba-tiba orangnya awal-awal tak ada, tiba-tiba udah keluarkan kendaraan, nongol tuh tukang parkirnya. Di mana tuh? Di negara saya masih ada ya sebagian tempat ya. Semoga ada perubahan ya. Semoga kritikan, perbandingan dan juga saran dari kakak ini didengarkan. Ya mungkin harap-haraplah pemerintah, pemimpin-pemimpin di sana mendengarkan ya. Murahkanlah tiket dalam negeri agar rakyat sendiri bisa keliling dari Sabang sampai Merauke. Ya kan? Kan kayak aneh aja, dari negara sendiri belum keliling tapi udah memilih negara lain. Bermakna apa? Bermakna di negara lain lebih menarik, bermakna di Malaysia lebih menarik dari negara sendiri. Camkan itu ya kan. Amati, telan, walaupun pahit, itu adalah kenyataan. Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.